Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, 1DD4. Perkenalkan, nama saya Ivan Kabunga Aulia dengan NIM 2515 24105. Saya Kayla Mutiara Budiman dengan NIM 2515 24108. Kami akan mempresentasikan mengenai data visualisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari data visualisasi. Jadi, visualisasi data atau data visualisasi merupakan suatu metode penyajian informasi yang dituangkan dalam bentuk representasi visual. Contohnya seperti diagram, grafik, maupun peta. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis suatu data, sehingga nantinya dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Melalui visualisasi, sebuah data atau suatu data yang semula kompleks dan masih berbentuk mentah dapat ditransformasikan menjadi format yang lebih terstruktur serta informatif. Dengan demikian, pembaca atau penerima informasi mampu mengidentifikasi tren, pola, serta hubungan antar data yang sebelumnya sulit terlihat. Selain itu, visualisasi data juga memiliki tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta keterpahaman informasi, sehingga data yang disajikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai kalangan. Kemudian, data visualisasi memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, berfungsi untuk mengeksplorasi serta menganalisis suatu data. Maksudnya, visualisasi data ini digunakan untuk melihat sebuah pola, hubungan, atau anomali yang tidak terlihat dalam data mentah. Misalnya, kita ambil contoh dalam konteks bisnis. Visualisasi data adalah langkah awal untuk membentuk sebuah hipotesis atau suatu praduga yang berkaitan dengan sebuah pola penjualan yang nantinya dapat digunakan sebagai pengambilan langkah selanjutnya. Yang kedua, berfungsi untuk mengkonfirmasi dan menganalisis keterkaitan suatu data. Seperti fungsinya yang pertama, kita ambil contoh dalam konteks bisnis. Data visualisasi ini dapat memudahkan kita dalam melihat praduga saling keterkaitannya antar variabel-variabel untuk selanjutnya divalidasi dugaan tersebut secara visual. Yang ketiga, berfungsi sebagai sarana presentasi dan komunikasi terhadap audiens. Jadi data visualisasi digunakan untuk menyajikan sebuah temuan seperti pola yang disajikan dan didukung oleh data dengan cara yang jelas, ringkas, dan persuasif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan suatu data visualisasi. Untuk kelebihan, yang pertama, mata kita ini lebih mudah untuk menangkap suatu informasi itu lewat gambar, warna, dan pola-pola yang menarik. Jadi menggunakan data visualisasi yang mencakup ada gambar, warna, dan pola yang menarik itu dapat membantu otak untuk memproses suatu informasi lebih cepat dibandingkan hanya teks. Yang kedua, mudah untuk dibagikan informasi secara data visual ini kepada siapa saja. Sebab grafik dan diagram ini dapat dengan mudah disisipkan atau ditampilkan dalam sebuah laporan, presentasi, ataupun media sosial. Yang ketiga, visual relasi pola dan informasi yang mudah untuk dipahami. Jadi, suatu informasi itu lebih mudah dikenali dan dipahami secara visual, apalagi dengan visual yang menarik. Yang keempat, ada analis yang lebih baik. Jadi, data visualisasi ini membantu pembaca untuk menemukan insight, wawasan atau informasi yang tersembunyi dalam suatu data yang mentah. Yang kelima, ada mempercepat pengambilan suatu keputusan. Jadi, dengan menyajikannya secara data visualisasi, informasi yang jelas dan ringkas itu memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat. Kemudian, ada kekurangan dari data visualisasi. Yang pertama, ada membangun visualisasi yang kurang tepat. Itu bisa dikarenakan oleh pemilihan jenis grafik yang salah. Misalnya, pemilihan pie chart atau diagram pie
untuk data yang kompleks. Itu bisa membuat pembaca salah mengartikan suatu informasi. Yang kedua, pembaca menarik kesimpulan yang salah, yang artinya pembaca bisa salah menafsirkan atau menangkap tujuan dari data visualisasi jika tidak ada konteks atau penjelasan yang cukup. Yang ketiga, ada persepsi yang salah karena representasi visual yang tidak tepat. Itu bisa saja karena faktor warna, skala, atau proporsi yang tidak akurat dapat mempengaruhi persepsi dan menciptakan sebuah bias atau kesalahan bagi pembaca yang membaca data visualisasi tersebut. Terdapat konsep-konsep utama dalam suatu data visualisasi. Yang pertama, merepresentasikan secara visual. Yang artinya sebuah data visualisasi ini memiliki konsep mengubah sebuah data numerik atau kategorik, misalnya seperti jenis kelamin, menjadi bentuk visual yang bisa direpresentasikan menjadi suatu grafik batang, diagram, dan lainnya. Konsep yang kedua, ada encoding data. Jadi pada konsep data visualisasi, encoding data ini dapat diartikan sebagai proses dalam memilih elemen visual, seperti dalam pemilihan warna, ukuran, bentuk, dan lain-lainnya. Misalnya, dalam menyajikan data secara grafik garis, untuk setiap kenaikannya, garisnya ini kita beri warna hijau. Sedangkan untuk setiap penurunannya, garisnya ini kita beri warna merah. Yang ketiga ada interaktivitas. Jadi dalam konteks digital, penyajian sebuah data secara visual itu seringkali dilengkapi oleh fitur yang interaktif, seperti filter, zoom, dan hover untuk eksplorasi yang lebih mendalam. Terus ada kognisi visual. Jadi penyajian datanya ini dengan bentuk visual memanfaatkan kemampuan otak manusia dalam mengenali pola secara cepat. Ya, hal ini berkaitan dengan perceptual psychology, yaitu bagaimana manusia merespons dan memproses informasi secara visual. Selanjutnya ada jenis-jenis serta perbedaan dan kegunaan data visualisasi. Yang pertama ada table atau tabel. Jadi tabel adalah cara menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Tabel sendiri biasanya digunakan ketika kita ingin menampilkan informasi yang lebih detail dan lengkap. Misalnya, daftar nilai siswa dalam satu kelas dengan setiap nama, mata pelajaran, dan nilainya yang ingin kita tampilkan secara rapi dan terstruktur. Terus ada kelebihan tabel ini, tabel sangat akurat karena semua angkanya terlihat. Namun kalau datanya terlalu banyak, tabel ini bisa sulit untuk dipahami secara cepat. Yang kedua ada chart atau diagram. Jadi chart atau diagram ini adalah bentuk penyajian data yang lebih ringkas dan visual. Bentuknya ini dapat berupa sebuah diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Fungsinya untuk memudahkan kita melihat pola, perbandingan, atau distribusi data tanpa harus membaca angkanya satu persatu. Kegunaannya, misal, diagram batang penjualan 5 produk. Nantinya akan langsung menunjukkan produk mana yang paling laku. Yang ketiga ada graph. Graph sendiri biasanya berbentuk titik, garis, atau kurva di bidang koordinat. Grafik ini banyak digunakan untuk melihat hubungan antar variabel atau menunjukkan tren perubahan seiring waktu. Contohnya ini ada scatter plot yang menampilkan hubungan antara tinggi badan dengan berat badan, misalnya. Dibandingkan dengan chart, graf ini atau grafik, itu sifatnya lebih teknis dan sering dipakai di bidang sains maupun matematika. Keempat, ada geospasial. Jadi, visualisasi geospasial ini adalah penyajian data dengan menggunakan visualisasi peta. Data ini ditempatkan sesuai lokasi geografis, sehingga kita bisa melihat pola sebaran berdasarkan
wilayah. Misalnya, peta sebaran curah hujan di Indonesia atau peta penyebaran penyakit di suatu daerah. Nah, visualisasi ini sangat membantu kita ketika data yang kita analisis ini berkaitan dengan suatu lokasi. Yang terakhir, ada infografik atau infografis. Jadi, infografis ini adalah kombinasi teks, icon, chart, atau grafik, dan gambar yang disusun menjadi satu tampilan. Tujuannya bukan hanya untuk menampilkan data, tapi juga menyampaikan suatu cerita atau informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Misalnya, ada sebuah poster atau infografis tentang penggunaan internet di dunia. Nah, di dalam infografis ini berisi sebuah data presentasi penggunaan internet yang disajikan dalam bentuk chart, terus ditambah dengan ilustrasi dan teks singkat yang memperjelas pesan dari infografis itu sendiri. Yang terakhir ada dashboard. Dashboard sendiri adalah bentuk visualisasi data yang menyajikan berbagai informasi secara ringkas dan terintegrasi atau terstruktur dalam satu tampilan. Berbeda dengan grafik atau tabel tunggal, dashboard ini menampilkan beberapa indikator sekaligus sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh. Dashboard digunakan ketika diperlukan pemantauan data secara real time atau periodik, misalnya dalam bisnis, pendidikan, maupun konteks pemerintahan. Fungsinya adalah untuk memantau, menganalisis, dan melaporkan data agar tren, pola, serta anomali ini mudah dikenali. Dengan demikian, dashboard membantu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan berbasis pada data. Kemudian, ada cara memilih jenis grafik berdasarkan dengan tipe data. Dalam visualisasi data, memilih jenis grafik yang tepat sangatlah penting agar informasi dapat tersampaikan secara akurat dan mudah dipahami oleh pembaca. Setiap tipe data memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga berbeda pula cara memvisualisasikannya. Yang pertama, ada tipe data kategorikal. Tipe data ini terdiri dari kelompok atau sebuah kategori. Contohnya ada jenis kelamin, jurusan, atau status pekerjaan. Untuk menampilkan perbandingan antar kategori, bar chart atau grafik batang ini sangat efektif karena menunjukkan nilai masing-masing kategori secara jelas. Lalu bisa juga menggunakan pie chart karena menunjukkan sebuah perbandingan, tetapi sebaiknya hanya digunakan untuk maksimal 5 kategori data saja agar pembaca ini tidak bingung. Yang kedua, ada tipe data numerik yang berbasis waktu. Jadi, jika data menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu, seperti contohnya jumlah pengunjung website per bulan atau penjualan harian di toko, data visualisasi yang paling tepat adalah grafik garis. Jadi grafik ini membantu menunjukkan tren naik, turun, dan pola musiman secara visual. Yang ketiga, ada tipe data korelasi. Jadi tipe data ini melihat hubungan antara dua variabel numerik. Contohnya seperti jam belajar dengan nilai ujian. Yang paling tepat adalah menggunakan scatter plot. Scatter plot sendiri menunjukkan titik-titik data yang menggambarkan sebuah hubungan, atau bisa juga menggunakan heat map. Heat map ini menggunakan warna untuk menunjukkan intensitas korelasi antara data satu dengan data yang lainnya. Yang keempat, ada data distribusi. Jadi, jika tujuan visualisasinya adalah untuk memahami sebaran nilai, seperti contohnya distribusi nilai mahasiswa dalam satu kelas, histogram dan box plot adalah sebuah pilihan yang tepat. Jadi histogram ini menunjukkan frekuensi nilai dalam rentang tertentu, sedangkan box plot itu membantu mengidentifikasi median, kuartil, dan outlier. Yang kelima ada tipe data komposisi. Jadi tipe data komposisi ini untuk menunjukkan bagaimana bagian-bagian membentuk secara keseluruhan. Seperti ada proporsi penggunaan bahasa pemrograman dalam sebuah proyek yang tepat untuk
menggambarkan suatu data tersebut adalah dengan menggunakan diagram lingkaran atau pie chart, atau dapat juga grafik batang yang bertumpuk atau stack bar chart. Pastikan proporsi ini ditampilkan dengan jelas agar nantinya tidak menyesatkan pembaca. Jadi, dengan memahami karakteristik datanya dan jenis-jenis data, tipe-tipe data yang tadi, dan tujuan analisisnya, kita dapat memilih jenis grafik yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga mendukung sebuah representasi data yang akurat dan bermakna tentunya bagi para pembaca. Nah, untuk penggunaan visualisasi data dalam kehidupan sehari-hari, kami ada 2 contoh aplikasi. Nah, yang pertama ini ada contoh aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan ini mempunyai 3 buah visualisasi data. Yang pertama ada diagram donat atau lingkaran pengeluaran dengan judul Monthly Spending Categories. Nah, untuk visualisasinya menggunakan diagram donat berwarna-warni dengan angka total di tengah. Tujuannya langsung menunjukkan proporsi pengeluaran bulanan. Kita bisa melihat bahwa food and dining atau makanan dan minuman adalah pengeluaran terbesar, yaitu 40%, diikuti oleh transportasi dengan 25%. Warna yang berbeda ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi setiap kategorinya. Kedua, ada grafik tren saldo dengan judul Savings Balance Trend. Untuk visualisasinya ini menggunakan grafik garis atau line chart dengan titik-titik yang menunjukkan saldo pada akhir setiap bulan. Tujuannya agar kita dengan mudah melihat pergerakan saldo tabungan dari Januari hingga Juni atau dari bulan apapun. Nah, garis yang terus menanjak menunjukkan pertumbuhan saldo, memberikan gambaran visual apakah keuangan membaik atau tidak. Angka 35 juta di ujung garis menunjukkan saldo terkini. Yang terakhir ada visualisasi tagihan yang berada di bawah dengan judul Monthly Bills Comparison. Dengan visualisasi diagram batang atau bar chart yang membandingkan 2 tagihan listrik dan air untuk bulan Mei dan April. Tujuan dari grafik ini yaitu membandingkan pengeluaran tagihan antar bulan. Misalnya untuk listrik kita bisa melihat bahwa tagihan bulan Mei sebesar 450.000 lebih tinggi daripada April. Pengelompokan batang berdasarkan jenis tagihan memudahkan kita untuk melihat perbandingan secara langsung. Semua visualisasi ini bekerja sama untuk menyajikan data keuangan yang kompleks atau angka-angka dari berbagai transaksi menjadi wawasan yang mudah dipahami dan membantu pengguna membuat keputusan finansial yang lebih baik. Untuk contoh penggunaan visualisasi data dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, ada UpWeather. Nah, ini tuh ada 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian utama, yaitu informasi saat ini. Visualisasinya dengan angka 23 derajat ditampilkan dengan ukuran font yang sangat besar dan tebal. Nah, tujuannya adalah informasi yang paling penting dan paling sering dicari, yaitu suhu saat ini, dibuat paling menonjol. Nah, otak kita itu bisa langsung menangkap angka ini bahkan sebelum membaca teks lainnya. Ada juga data lainnya atau informasi sekunder, yaitu teks Bandung, mostly sunny and at home, dengan ukuran font yang lebih kecil. Bagian keduanya ada bagian perakiraan per jam atau hourly forecast, dengan ikon yang sangat lucu dan menarik, yaitu gambar matahari dan awan digunakan untuk mewakili kondisi cuaca. Ini adalah bentuk visualisasi kualitatif mengubah data kategori cerah dan berawan menjadi simbol yang universal dan cepat dipahami oleh semua orang. Lalu ada timeline sederhana, yaitu urutan waktu now, 08, 09, 10, 11, dan 12. Ini adalah visualisasi data runut waktu atau time series yang paling dasar. Kita bisa dengan mudah melihat perubahan cuaca dan suhu seiring berjalannya waktu dalam satu hari. Di bawahnya juga ada suhu di setiap jam ditampilkan dengan jelas untuk memberikan data kuantitatif yang lebih presisi. Tujuannya untuk memberikan gambaran ringkas tentang bagaimana kondisi akan berubah dalam beberapa jam ke depan. Membantu kita merencanakan aktivitas jangka pendek. Misalnya, nanti jam 10 mulai panas, kayaknya harus berangkat sekarang deh. Nah,
Yang terakhir ada bagian 3 yaitu perakiraan 10 hari atau 10-day forecast. Ini adalah yang paling menarik dari sisi visualisasi datanya. Di sini ada list view yaitu untuk hari Today, Sunday, Monday, and Tuesday. Diurutkan secara vertikal. Nah, format ini yang mudah untuk di-scan dari atas ke bawah. Kombinasi icon awan dengan presentase, misal 35%, 50%, di bawahnya adalah cara cerdas untuk memvisualisasikan probabilitas atau kemungkinan terjadinya hujan. Ada juga untuk temperatur range bar atau range suhu. Ini adalah visualisasi data yang paling canggih di layar ini. Nah, untuk range orange ini bukan cuma sekedar hiasan. Panjang dan posisi range secara visual merepresentasikan rentang suhu dari terendah di kiri ke tertinggi di kanan untuk hari itu. Kita bisa dengan cepat membandingkan rentang suhu hari Today memiliki bilah yang lebih panjang daripada hari Sunday. Artinya, perbedaan antara suhu terendah dan tertingginya lebih besar. Yang kedua, ada pergeseran suhu. Kita di sini bisa melihat apakah secara umum suhu esok hari akan lebih dingin atau lebih hangat hanya dengan melihat posisi bilah tersebut bergeser ke kiri atau ke kanan. Tujuannya memberikan pandangan jangka panjang yang memungkinkan kita membuat rencana untuk beberapa hari ke depan. Tanpa perlu membaca semua angkanya, kita bisa langsung merasakan tren cuaca hanya dengan melihat range-range tersebut. Ada beberapa contoh tools yang dapat membantu kita dalam memvisualisasikan sebuah data. Nah, yang pertama ada Microsoft Power Business Intelligence. Alat business intelligence untuk memvisualisasikan data dan informasi untuk dibagikan ke seluruh organisasi atau menampilkannya pada aplikasi ataupun situs web. Memiliki fitur canggih seperti integrasi AI dan pengolahan bahasa alami yang bermanfaat bagi penggunanya. Manfaat yang bisa kita rasakan yaitu kostumisasi yang mudah dan solusi yang terukur, kemudahan akses dan kolaborasi sesama tim, visualisasi data yang interaktif dan menarik, integrasi data dari sumber internal maupun eksternal, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, ada Tableau, software yang membantu kita dalam memvisualisasikan data yang interaktif seperti tabel, diagram, dan lainnya. Penggunaan Tableau seringkali diperlukan dalam bidang manajemen yang menuntut kecepatan dalam perkembangan bisnis. Maka diperlukanlah suatu hasil analisis data dengan tampilan yang lebih interaktif agar mudah dipahami yang memperlihatkan perubahan dan perbedaan data dengan lebih jelas. Yang terakhir ada Google Looker Studio. Google Looker Studio sendiri adalah sebuah platform analitik yang memungkinkan penggunanya untuk menganalisis data dan membuat visualisasi data yang menarik dan informatif. Dengan Google Looker Studio, kita bisa menampilkan data dengan visual yang menarik dan tentunya lebih mudah dipahami. Di sini aku bakal menjelaskan atau tutorial cara menggunakan salah satu tools dari si data visualisasi, yaitu Google Looker Studio. Nah, Google Looker Studio ini salah satu tools yang mudah banget digunain buat pemula seperti kita. Nah, yang pertama kita bisa masukkan Google Looker Studio ya di Google ataupun di web browser lainnya. Lalu kita di sini bakal ada paling atas lookerstudio.google.com. Kita pencet aja yang itu. Nah, di sini kita bakal ngelihat dashboard dari Looker Studio. Di situ ada buat laporan, sumber data, penjelajah. Lalu ada template-nya juga di sini. Nah, ada beberapa template, cuman kita mau coba untuk membuat laporan sendiri dari data yang sudah ada. Kita bakal memvisualisasikan pendapatan dari toko coffee shop data penjualan. Nah, di sini ada beberapa jenis data yang bisa kita masukkan atau kita bisa menghubungkan data ke laporan yang akan kita buat. Nah, Looker Studio ini menyediakan banyak banget pilihan sumber data seperti Google Sheet, ini Google Spreadsheet, Google Analytics, BigQuery, hingga konektor pihak ketiga. Nah, ini buat contoh-contohnya. Nah, misal kita
punya nih data penjualan toko online dalam format Google Sheet. Nah, kita cukup memilih konektor yang Google Sheet ini, Google Spreadsheet. Nah, nanti dia bakal otomatis terbaca oleh Looker Studio. Cuman di sini aku udah download satu file dari Kaggle. Dia datasetnya itu untuk penjualan coffee shop dan dia formatnya file CSV. Nanti kita pencet aja, lalu kita upload di sini. Nah, ini coffee sales. Nah, kita tunggu dia mengupload sampai tombol tambahkan ini berubah menjadi warna biru. Seperti ini, langsung kita tambahkan saja. Nanti dia otomatis datanya akan terbaca oleh si Looker Studio. Oke. Nah, ini langsung tambahkan ke laporan. Oke. Nah, di sini coffee sales CSV ada beberapa tipe datanya. Nanti kita lihat sih kayak ini tuh nama-nama kolomnya. Ada cash type, coffee name, date, hour of day, money, month name, month sort, type of day, weekday sort, dan record count. Karena di sini aku pengen ngelihat grafik penjualan tiap bulannya, jadi mau membandingkan uang yang didapat tuh ada berapa per bulannya. Kita bisa pakai di ini, tambahkan diagram. Kita pencet aja. Nah, di sini ada banyak banget grafik yang bisa kita pilih ya. Ada tabel, kartu skor, rangkaian waktu, batang, lingkaran, Google Maps, diagram geografis, garis, area, sebar, tabel pivot, peluru, dan yang lain-lain. Karena kita mau perbandingan harga, kita pakainya yang rangkaian waktu ini, diagram deret waktu. Kita pencet aja, lalu kita tambahkan di sini. Nah, ini bisa banget diganti size-nya ya. Ini aku mau gede aja karena biar kelihatan. Di sini ada dimensi dan metrik. Dimensi itu sumbu X dan metrik itu sumbu Y-nya. Nah, di sini untuk dimensinya kita pakai yang month sort karena dia udah membaginya secara per bulan ya, bukan per tanggalnya. Nah, ini nih ada Januari, Februari sampai Desember itu ada semua. Nah, untuk metriknya sendiri atau si sumbu Y-nya kita mau pakai money karena mau melihat perbandingan pendapatan per bulannya. Nah, di sini sudah terlihat uang yang dihasilkan itu tertinggi di bulan Maret. Nih, ada di 15.891. Dan yang paling rendah ada di bulan April, ya kan? Jadi kita bisa langsung melihat si perbedaan pendapatannya dalam setahun ini. Nah, setelah itu kita bisa juga menambahkan gaya, mengubah style dari grafik ini. Misal kita tampilkan judulnya. Ini diganti aja judulnya pendapatan. Oh, salah. Pendapatan per bulan dalam 1 tahun. Nah, seperti itu. Terus kita si jenis fontnya bisa diganti, misal kita pakai Cambria. Ukuran fontnya juga tentu bisa diedit seperti ini biar terlihat. Bisa di bold juga. Nah, seperti itu. Lalu jenis deretnya kita bisa pakai batang seperti ini, ataupun kita bisa memakai garis. Di sini aku mau pakai garis aja. Terus warna garisnya mau aku ganti menjadi warna pink. Nah, tebal garisnya ini bisa otomatis, bisa dengan kita memilih salah satu dari sini. Aku mau 4 aja biar terlihat. Gaya garisnya juga bisa diganti seperti ini, cuman lebih bagus padat. Nah, lalu kita bisa menampilkan titik nih biar tahu di mana sih sebenarnya si bulan-bulan ini tuh. Bisa juga tampilkan label data, jadi kita mengetahui pendapatan masing-masing bulan itu seberapa banyak ya.
seperti itu sih. Bisa juga tidak menampilkan sumbu jadi kayak gini, cuman dia jadi nggak ada labelnya ya. Kita tampilkan aja. Nah, udah seperti ini untuk pendapatan per bulan dalam 1 tahun. Dan di sini juga kita bisa langsung dibagikan ke sini, bisa mengundang orang ataupun bisa di-download laporannya. Di sini juga ada di file. Nah, bisa di-download sebagai PDF. Kita coba aja di-download. Nah, nanti dia akan terdownload sendiri. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini gampang banget buat di-share ke orang lagi ya. Nggak usah masukin si Google Looker Studio-nya, kita langsung download aja sebagai file PDF kayak gini. Perbedaan tools bisa kita lihat di tabel berikut ini. Yang pertama itu table AU. Dia kelebihannya itu visualisasi interaktif, drag and drop intuitif, dan mendukung data besar. Kekurangannya web ini berbayar dan butuh waktu untuk belajar. Tetapi web ini cocok untuk perusahaan besar dan analisis yang mendalam. Yang kedua ada Google Looker Studio. Dia kelebihannya gratis, terintegrasi dengan Google Sheet dan Analytics, dan mudah untuk digunakan siapapun. Kekurangannya yaitu fitur terbatas, kurang cocok untuk data yang kompleks juga. Nah, untuk Google Looker Studio ini, dia itu cocok untuk laporan ringan dan dashboard online. Sedangkan untuk Microsoft Power Business Intelligence, dia kelebihannya itu terintegrasi dengan Excel dan Microsoft 365 dan kuat untuk analisis bisnis. Sedangkan kekurangannya itu dia butuh akun Microsoft dan versi gratisnya itu sangat terbatas ya. Nah, si Microsoft Power Business Intelligence ini cocok untuk lingkungan kerja yang berbasis dengan Microsoft. Agar visualisasi tidak membosankan dan mudah dipahami, ada beberapa teknik untuk membuat visualisasi data menjadi lebih menarik. Yang pertama itu pilih grafik yang sesuai. Contohnya adalah bar chart untuk perbandingan, line chart untuk tren, dan pie chart untuk proporsi. Yang kedua ada gunakan warna dengan bijak. Warna ini bukan cuma hiasan, tapi gunakan warna untuk menyorot atau highlight data-data yang penting. Gunakan warna yang konsisten, misalkan biru untuk selalu melihat penjualan dan oranye untuk biaya. Pikirkan juga pembaca yang buta warna dengan memilih palet warna yang aman untuk orang yang buta warna. Warna kontras untuk membedakan kategori, dan hindari warna yang terlalu banyak sehingga membuat visualisasi data menjadi kotor atau tidak menarik. Nah, yang ketiga ada tambahkan label dan judul yang jelas. Ini jangan biarkan pembaca menebak isi grafik yang kita sudah buat. Yang keempat ada gunakan simbol dan icon. Ini membantu memperjelas makna, terutama untuk presentasi. Yang kelima ada buat layout yang rapi. Jangan terlalu padat, beri ruang antar elemen agar terlihat lebih rapi dan enak dibaca. Yang keenam yaitu gunakan storytelling atau kita bercerita. Jangan hanya menyajikan data, tapi rangkailah menjadi sebuah cerita. Ada awal atau konteks, tengah, konflik atau penemuan menarik, dan akhir yaitu kesimpulan atau solusi. Arahkan pembaca dari satu penemuan ke penemuan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ciptakan hierarki visual. Buat elemen yang paling penting terlihat paling menonjol. Gunakan ukuran font yang lebih besar ataupun warna yang lebih cerah, atau juga bisa dengan memposisikan di bagian atas untuk menarik perhatian mata pertama kali ke sana. Yang terakhir itu adalah manfaatkan interaktivitas. Buat pengguna bisa berinteraksi dengan datamu. Tambahkan fitur filter, tooltips, atau info yang muncul saat kursor diarahkan ke data, ataupun drill down, mengeklik data untuk melihat desainnya. Ini yang membuat pembaca atau pengguna merasa terlibat dalam eksplorasi data. Ada beberapa tantangan dalam membuat data visualisasi, yaitu yang pertama, data mentah yang tidak rapi. Perlu proses pembersihan atau data cleaning dahulu sebelum akhirnya dapat divisualisasikan menjadi grafik ataupun diagram. Yang kedua, ada pemilihan grafik yang salah.
ini bisa membuat orang salah paham terhadap data. Yang ketiga, keterbatasan tools ataupun skill. Tidak semua tools bisa menampilkan semua jenis data dan butuh latihan yang lebih lama. Persepsi pengguna yang bias. Warna atau bentuk bisa mempengaruhi cara orang menafsirkan data. Selanjutnya yaitu kesulitan menyampaikan insight. Kadang grafik yang bagus belum tentu bisa menjawab pertanyaan utama. Lalu visualisasi yang menyesatkan atau misleading. Seperti yang sudah disebutkan di atas, memanipulasi skala atau menggunakan jenis grafik yang salah bisa memberikan kesimpulan yang keliru. Selanjutnya, terlalu banyak informasi atau information overload. Mencoba memasukkan semua data ke dalam satu grafik. Hasilnya adalah grafik yang berisik atau kotor dan tidak bisa dipahami. Lebih baik dipecah menjadi beberapa grafik yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Selanjutnya, mengabaikan audiens. Membuat visualisasi yang super kompleks untuk manajer yang hanya butuh ringkasan atau sebaliknya. Selalu sesuaikan tingkat detail visualisasi dengan siapa yang akan melihatnya. Dan jangan disamaratakan antara pembaca dan untuk manajer. Yang terakhir, pilihan estetika yang buruk. Penggunaan warna yang norak, font yang sulit dibaca, ataupun desain yang berantakan bisa membuat audiens malas melihat karyamu. Sebagus apapun datanya, kalau kita memvisualisasikannya secara jelek atau estetikanya yang buruk, pembaca tidak akan tertarik melihat data visualisasimu. Kapan sih kita menggunakan data visualisasi? Nah, pada dasarnya visualisasi digunakan setiap kali kita ingin membuat data lebih mudah dipahami oleh otak manusia. Secara spesifiknya, untuk membandingkan nilai, seperti mana yang lebih tinggi atau rendah, contohnya penjualan produk A versus produk B. Lalu untuk melihat tren dan pola, apakah ada pola kenaikan, penurunan, ataupun siklus tertentu seiring waktu. Contohnya, traffic website selama setahun. Selanjutnya, untuk memahami hubungan atau korelasi. Apakah ada hubungan antara dua variabel? Contohnya, apakah biaya iklan berhubungan dengan jumlah penjualan? Lalu, untuk menyederhanakan data kompleks. Nah, saat kita punya tabel dengan ribuan baris, visualisasi bisa merangkumnya menjadi satu gambar yang mudah dicerna dan mudah dipahami. Ingin menjelaskan data kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Lalu untuk menyampaikan pesan dengan cepat dan kuat. Sebuah grafik yang bagus bisa lebih meyakinkan daripada berparagraf-paragraf teks dan angka. Perlu menyampaikan insight kepada orang lain, yaitu presentasi, laporan, atau dashboard. Membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, dan yang terakhir, membuat monitoring sistem seperti performa web, penjualan, atau aktivitas pengguna.